Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita kembali bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat hari ini. Sebelum melanjutkannya, mari kita kembali berdoa. Bapa kami di surga, kami mohon kuasa Tuhan yang akan memampukan kami untuk memahami pelajaran yang akan kami pelajari dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan yang menuntun kami dan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga kami boleh mendapatkan pemahaman yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita sudah tiba pada pelajaran hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024. Sebagai pendalaman untuk pelajaran kita sepanjang satu pekan yang sudah kita lewati, dikatakan bahwa perspektif Tuhan sangat berbeda dengan perspektif manusia. Allah membagikan perspektifnya kepada kita melalui firman-Nya, yaitu kitab suci di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus. Adalah pilihan kita Bapak Ibu sekalian. Apakah kita ingin berjalan dalam kegelapan atau menerima terang yang datang dari Yesus Kristus seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya. Yang tidak terpisahkan dari pilihan ini adalah penyerahan diri kita secara pribadi kepada Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian, sebagai putra Allah dan penebus manusia. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah dapat menyatakan kepada kita dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus ke dalam kasih-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dan kita tahu tentang Yesus karena kehidupan, kematian, dan kebangkitannya telah dicatat dalam firman Allah. Malaikat-malaikat Allah selalu mondar-mandir dari bumi ke surga dan dari surga ke bumi. Segala mujizat Kristus bagi orang-orang yang teraniaya dan menderita diadakan oleh kuasa Allah dengan perantaraan malaikat-malaikat. Maka oleh Kristus, dengan perantaraan pesuruh-pesuruh semawinya, setiap berkat datang dari Allah kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, dalam mengambil sifat manusia atas dirinya sendiri, juru selamat kita mempersatukan kepentingannya dengan kepentingan putra-putri Adam yang telah berdosa. Sementara oleh keilahiannya ia berpegang teguh kepada takhta Allah. Demikianlah Kristus menjadi alat perhubungan manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Ini kita bisa baca di dalam buku Alpha dan Omega tulisan Ellen G. White jilid yang kelima halaman 143. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, dari semua kisah dalam kitab Yohanes, kisah manakah yang paling jelas menunjukkan kasih dan karakter Allah kepadamu? Bagikanlah kepada UKSS Anda. Mengapa engkau menemukan kisah itu begitu menarik, Bapak Ibu sekalian? Lalu yang kedua, secara praktis, bagaimanakah seharusnya seseorang melakukan pencarian kebenaran? Mengapa biasanya sulit untuk mengesampingkan diri kita sendiri sebagai penilai kebenaran? Dapatkah kita sepenuhnya melakukannya, atau dapatkah kemanusiaan kita pada tingkat tertentu masih memengaruhi cara kita memandang kitab suci? Mengapa kita harus menyadari fakta ini, dan bagaimanakah kerendahan hati dapat menolong kita untuk menyerahkan prasangka-prasangka kita kepada firman Allah?
Yang keempat, sejarah kekristenan Barat dipenuhi dengan contoh-contoh yang mengerikan tentang apa yang terjadi ketika firman Allah tunduk pada politik dan prasangka manusia. Apa sajakah contoh-contoh tersebut? Dan pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari contoh-contoh tersebut pada masa kini? Tentang betapa berbahayanya ketika perspektif manusia menjadi filter yang dominan untuk menafsirkan kitab suci. Yang kelima, ringkaskanlah dengan kata-kata Anda sendiri gambaran besar dari Injil Yohanes. Apakah pesan utamanya bagi kita saat ini? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pelajaran yang boleh kami dapatkan. Tuhan, bantu kami. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami. Memberkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang memampukan mereka untuk memahami firman-Mu ini. Kasih Tuhan juga yang memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, campur tanganlah Engkau di saat umat-umat-Mu berada dalam permasalahan kehidupan. Baik itu masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah pergumulan-pergumulan kerohanian, dan masalah apapun itu. Biarlah Tuhan yang membantu mereka sehingga mereka boleh selalu dimenangkan. Dan melalui itu semuanya, pengalaman kerohanian mereka boleh semakin dipertumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kasih-Mulah yang kiranya yang memberikan kepada kami masing-masing kekuatan iman, sehingga kami boleh terus bergantung kepada Tuhan. Ya Tuhan, kesempatan yang baik, yang indah kiranya boleh tetap menjadi bagian kami, di mana kami boleh mendapatkan waktu yang indah untuk kembali mempelajari firman Tuhan pada seri-seri pembelajaran yang berikutnya. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.